berat. Kita akan mempelajari pada saat ini adalah titik berat. Pada prinsipnya, sebuah benda terdiri dari banyak partikel, di mana setiap partikel memiliki berat. Ya, benda apapun, partikel itu kan memang terdiri dari banyak partikel. Resultan seluruh berat partikel di dalam benda disebut sebagai berat benda. Resultan, ya, sebuah berat partikel di dalam benda disebut sebagai berat benda. Berat benda bekerja melalui satu titik tunggal yang disebut titik berat atau titik gravitasi. Untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, titik berat hampir berimpit dengan pusat masanya. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada sebuah benda yang tak teratur. Ini kita wakili dengan dua partikel, tapi sebetulnya kan banyak partikel, W1 dan W2. Ini adalah pusat masanya di sini. Ini merupakan hasil resultan. Itu ya. Jadi untuk mendapatkan titik berat ini di sini itu pada sumbu X itu X0 W1 X1 kali W1 plus X2 kali W2. Ditambah berapapun dibagi dari W1 tambah W2 sampai berapa. Itu. Kita mencari X0. Nah, X1 itu jaraknya ngitungnya dari 0, dari titik 00. Ini ya. Ini X1 dan ini ya. J0 nya sama, ya, titik J0 W1 plus J2 W2 plus dan seterusnya plus W1 udah pengukuran J dari titik 0, ya. Titik berat benda berdimensi 1 secara matematis dirumuskan sebagai berikut. X0 X1 kali L1 X2 kali L2 dibagi L1 L2. Jadinya sama. L itu merupakan panjang, ya. L nya itu ngukurnya dari titik 0, ya. J0 J1 L1 ditambah J2 L2 L1 L2, ya. Itu untuk benda homogen berbentuk garis, titik beratnya bisa dilihat di tabel berikut. Nama benda garis lurus, titik beratnya itu berada di tengah-tengah, Y0 setengah AB. Sering kita sudah pakai itu waktu membicarakan keseimbangan, itu sudah sering pakai, ya. Setnya itu titik tengah garis di sini. Busur lingkaran, ini garis, ini busur. Y0 itu sama dengan AB. AB kayak garis ini berarti ini merupakan tali busur. Yang di bawah ini AB ini sebetulnya dekat lengkungnya. Ini busur AB. Tali busur itu ini, ke sini tali busur. Nah, ini hubung ini namanya busur. Ini ya keterangannya, ya. Busur setengah lingkaran itu akhirnya didapatkan Y0 2R per Pi, ya. Itu ilustrasinya. 2. Titik berat benda berdimensi 2. Berdimensi 2 itu sama dengan luas. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Nah, hampir sama dengan panjang atau dengan garis. Kalau garisnya kayak L, ini maka A itu kan sumber luas, A, ya. X di X0 nya X1 A1 plus X2 A2 dan seterusnya dibagi A1 plus O2 plus dan seterusnya, ya. Terus juga bisa pakai sigma, ya. Y0 Y1 A1 plus Y2 A2 plus titik dan per A1 plus A2. Ini bisa pakai sigma YA per sigma A. Di sini sigma XA per sigma A, ya. Gitu, ya. Untuk benda homogen berbentuk bidang, titik beratnya bisa dilihat di tabel berikut. Nama benda itu
bidang segitiga. Ini gambarnya gini. Y0 nya itu sepertiga T. T nya itu tinggi segitiga. Kamu tahu luas segitiga setengah alas kali tinggi. Ya. Kita akan lihat angka setengah. Setengah itu 1/2. Satunya namanya pembilang, duanya namanya apa? Penyebut. Nah, untuk memudahkan, untuk mengapakan ini, untuk yang homogen, penyebutnya itu ditambah 1. 2 ditambah 1 berapa? 3. Ini sepertiga T, gitu loh. Trik untuk menghafal loh. Kita sudah hafal luas segitiga setengah alas kali tinggi. Nah, tinggal pembilang tambah 1 sepertiga T, itu ya. Oke. Jajaran genjang belah ketupat persegi panjang. Intinya kan sama di situ. Ini tingginya, ini jajaran genjang. Ya kan? Nah, T-nya tinggi, setnya itu perpotongan diagonal AC dan BD ini tarik perpotongannya. Titik beratnya itu di sini ini, titik beratnya. Ya. Dari alas ini tingginya berapa? Ingat, pengukuran selalu dari alas ya. Y0 itu dari alasnya. Ya. Di sini dalam setengah T. Kamu tahu luas jajaran genjang ini apa? Luas alas kali tinggi. Jadi nah angka 1 kan nggak ditulis. Berarti kan terus AT, alas kali tinggi, angka 1. 1 itu berasal dari 1/1, bisa. Berarti pembilangnya 1, penyebutnya 1. Tadi apa-apakan? Penyebutnya tambah 1. 1 tambah 1 2. Nah, setengah T gitu. Ya. Oke. Bidang juring lingkaran. Ini juring itu lingkaran dipotong, ini namanya juring. Ya. Ditarik potong gini, yang di atas namanya tembereng. Ini juring. Nah, menentukan jarak titik beratnya itu dari pusat perputaran. Gitu loh. Y0 sama dengan 2/3 R kali tali busur AB per busur AB. Di mana R jajar lingkaran. Ini semua kita hafalkan. Bidang setengah lingkaran ini akan Y0 4R/3B. R-nya jajar lingkaran. Oke ya. Ya, lupa itu. Tolong hal ini diingat-ingat ya, dengan trik bagaimana kamu menghafalkan tadi. 3 titik berat benda berdimensi 3 itu dinamakan dengan volume ya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Tinggal ganti tadi garis ganti L. Kalau luas A, kalau volume V, volume ya. Jadi X0 sama dengan X1 V1 plus X2 V2 plus dan seterusnya. Y0 sama dengan Y1 V1 Y2 V2 dan seterusnya dibagi V1 V2. Dan tadi juga dibagi. Ini tabelnya seperti ini, hafalkan ya. Sama ya rumusnya ya, antara pada panjang, luas, volume. Hanya bedanya di sini. Untuk benda homogen berbentuk ruang, titik beratnya bisa dilihat di tabel berikut. Benda ruang atau bervolume itu 3 dimensi. Nama benda kerucut pejal. Ya, kita akan bicara pejal ya. Ya. Pejal ini kerucut. Titik beratnya 1/4 T. Volumenya sepertiga pi R kuadrat T. Ini kurang T ya. Kurang T di sini. Oke. Ya. Kita perhatikan di sini. Kita luaskan sepertiga. Ini kan penyebutnya 3. Dan tadi kita ingat ya, penyebutnya tambah 1 titiknya 1/4 T gitu loh. Itu paling gampang. Kita ngapalkan dari luasnya gampang. Silinder pejal dengan tinggi T. Silinder pejal. Ya, ini kan dia setengah T. Volume pi R kuadrat T. Ini ke depannya 1/1. Satu yang di bawah kan namanya penyebut. Nah, penyebutnya tambah 1, jadinya 2 gitu loh. Ya, itu kalau
pejal. Oke. Ya. Setengah bola pejal dengan jauh jari R. Itu Y0 38R. Ini agak rumit itu, enggak sih tadi. Ya, Y0 38R. Kalau bola Y0 sama dengan di pusat. Nah, ini volumenya 2/3 PR pangkat 3 itu yang setengah bola ya. Nah, berarti kan tinggal kalikan 2 ini. Itu kan. Tapi apalkan ya. Nama benda itu bidang kulit prisma. Kulit itu bungkusnya tok. Ya. Saya letak pada titik tengah garis. Ini saja satu ini Y0-nya setengah L. Ya. Bidang kulit silinder tanpa tutup. Y0-nya itu setengah T. A itu luasnya, A-nya ini bukan luas. Nah, luasnya ini kan keliling. Alasnya kan keliling kan 2 PR sama dengan kelilingnya kalikan T tinggi. Berarti luasnya itu 2 PR kali T. Itu ya. Di A itu luas sama dengan kelilingnya ini dikalikan tinggi. Y0-nya setengah T ya. Bidang kulit limas. Titik tingginya T-set ini 1/3 tinggi. Ya, rumus nek kulit itu kan hampir sama dari rumusnya. Rumusnya kan limas itu kan 1/3 luas alas kali tinggi, berarti sama. Untuk kerucut itu kan spesial juga sama ini bidang kulit kerucut. Ya, TT itu garis tinggi ruang, TT aksen tinggi kerucut, T aksen pusat lingkaran alas kerucut. Ini. Untuk pada kulit setengah bola itu Y0 setengah R jari-jari. Itu untuk pada kulit. Ya. Tapi pada kulit ini jarang keluar. Di soal-soal yang sering keluar itu pada pejal. Gitu sama garis ya. Tapi ini Anda ketahui aja. Sampai di sini materi daripada titik berat.